Halo guys, David di sini. Perkenalkan, saya Immanuel David Pratista, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Kristen Buta Wacana. Jadi proyek kali ini adalah membuat perangkat untuk mendeteksi apakah cahaya dan suhu untuk sangkar burung. Mendeteksi apakah cahayanya dalam sangkar burung itu apakah melebihi batas wajarnya dan suhunya apakah juga melebihi batas wajarnya, yang nanti akan dilihat dengan indikator LED-nya. Jadi jika suhunya atau cahaya yang melebihi batas, maka akan LED-nya akan nyala. Nah, berikut adalah alat dan bahan untuk project ini. Yang pertama yaitu ada project board. Ini untuk di bagian fisiknya, ini ada project dan lain-lain. Ini ada NAT MCU-nya, lalu ini ada kabel jumpernya, embel-embel yang saya gunakan, lalu ini ada lampu LED-nya. Saya masih hanya menggunakan satu warna LED karena keterbatasan. Lalu ini adalah TAT11 untuk sensor suhunya. Lalu ini resistor, nanti digunakan untuk bagian sensor saya, yaitu ini sensor saya ini LTR. Nah, ini adalah rangkaian yang saya buat untuk proyek kali ini. Ini ada sensor THT untuk sensor suhunya, lalu ini ada sensor cahayanya LTR, lalu ini saya menggunakan pin-pin. Ini ada 3 volt, lalu ground saya rangkai seperti ini. Ini ada pin-pin yang saya gunakan. Lalu di sini di sensor saya menggunakan resistor. Di sini adalah lampu LED untuk yang sensor suhunya, lalu ini untuk yang cahayanya. Ya, ini adalah source code yang saya buat dan digunakan untuk project ini. Di sini kita pertama memasukkan semua library yang kita butuhkan. Ini ada pin-pin serial, ada THT, WiFi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada variabel out untuk menyimpan token authentication supaya nanti kita bisa terhubung dengan project kita yang ada di link app-nya. Lalu di sini ada SSID dan pass untuk menyimpan SSID dan password WiFi yang saya gunakan. Lalu di sini ada variabel cahaya dan batas cahaya, suhu dan batas suhu untuk nanti menyimpan nilai cahaya dan batas cahaya, suhu dan batas suhu yang kita butuhkan nanti. Nah, di sini ada pin dari LTR, variabel pin LTR yang untuk menyimpan pin nanti yang digunakan untuk sensor cahaya atau LTR. Lalu ini adalah pin LED untuk sensor cahaya, dan ini adalah pin LED untuk sensor suhunya nanti apakah cahayanya melebihi batas atau tidak, maka akan menyala jika melebihi batas. Nanti kita bahas. Lalu di sini ada variabel aktif. Ini untuk menandakan apakah sistemnya akan aktif atau tidak. Jika iya akan bernilai true, jika tidak akan bernilai false. Nah, di sini ada THT. THT-nya akan saya simpan saya pasang di pin yang 35 nanti. Lalu ini adalah tipe dari THT-nya, yaitu THT11. Nah, ini untuk daftarkan adalah cahaya saya pasang di virtual yang V6, lalu ada suhu di V7. Nah, pertama ini adalah fungsi untuk sensor warna LED-nya untuk mengganti warna LED-nya sesuai sensor. Nah, nanti LED di virtualnya itu LED cahaya akan dinyalakan dengan fungsi LED cahaya.n ini. Lalu jika cahaya yang ditangkap melebihi batas cahaya yang ditetapkan, maka menggunakan preset property ini akan mengganti LED yang di V6 tadi dengan warna merah. Ini adalah kodenya yang untuk merah. Lalu akan print di serialnya akan tertulis status LED cahaya red dan cahaya melebihi batas.
Nah, nanti uh, di fisiknya, di LED fisiknya akan menyalakan lampu sensornya. Nah, jika cahaya tidak melebihi batasnya, maka warnanya kan berubah jadi hijau, lalu akan ngeprint di serialnya sedang ini cahaya green, cahaya normal, lalu di lampu LED fisiknya akan menjadi low atau tidak nyala. Nah, berikutnya yaitu menyalakan LED lampu LED suhu yang di virtualnya dinyalakan. Lalu jika suhu melebihi batas suhu, maka lampu LED yang di blinknya itu, yang di virtualnya, akan berubah menjadi merah. Lalu di sini kita juga ngeprint nilai suhu di bagian serialnya. Nah, lalu akan menyatakan jika karena tadi melebihi batas, maka status suhunya warnanya merah dan suhunya melebihi batas. Nah, lalu di LED fisiknya, yang fisiknya itu nanti lampunya akan menyala, akan disambungkan ini akan jadi high. Nah, jika tidak melebihi batas suhu, sama seperti yang di atas, lampu LED yang di virtualnya akan jadi hijau dan akan ngeprint di serialnya bahwa statusnya itu green, warnanya hijau, dan suhunya normal atau tidak melebihi batas. Ini juga untuk ngeprint nilai cahaya yang kita tangkap. Nah, di sini lalu lampunya LED-nya yang secara fisiknya itu akan dimatikan. Nah, berikutnya itu fungsi sensor on. Ini adalah fungsi untuk sensornya. Nah, sensornya kan diberi delay setiap 2 detik sensor. Nah, lalu cahayanya itu akan ditangkap dengan menggunakan fungsi analog read ini. Read dari pinnya yang tadi LDR tadi 34. Nah, lalu kita buat variabel lux ini untuk mengkonversi nilai yang kita tangkap tadi menjadi lux dengan seperti ini. Nah, untuk mengkonversinya. Nah, ini jika tidak bisa menangkap nilai, maka akan ngeprint di serialnya, yaitu gagal membaca LDR sensor menggunakan isnan ini. Lalu setelah itu di blinknya, di blinknya yang bagian special chart itu akan diberi nilai sesuai yang ini di special chartnya di V0, lalu sesuai dengan nilai luxnya. Ini juga di labelnya yang di virtualnya. Nah, berikutnya yaitu kita menangkap nilai suhu yang dimasukkan dalam variabel temp ini. Nah, kita menangkapnya menggunakan fungsi dari THT, yaitu read temperature. Lalu dimasukkan ke suhunya. Nah, ini jika kita tidak bisa membaca nilai suhunya, maka di serialnya akan mengeprint gagal membaca THT sensor. Nah, karena tadi selanjutnya yaitu kita memasukkan nilai yang sudah ditangkap tadi ke link virtualnya, yaitu di V1. Ini adalah special chart yang ada di virtualnya atau di aplikasinya Blink dengan sesuai dengan nilai tempnya. Lalu juga mengisi yang di bagian labelnya yang di virtualnya, yaitu di V3, di virtual pin V3. Nah, berikutnya ini adalah kita memberi slider untuk
di virtualnya. Shader yang V4 nya adalah shader cahaya. Nah, kita buat pin slidernya itu menjadi INT. Lalu batas cahaya ini dimasukkan oleh nilai pin slidernya. Jadi slidernya itu adalah untuk menentukan batas cahaya yang kita mau. Nah, setelah kita mengganti, maka di serialnya akan memberikan seperti pernyataan bahwa nilai threshold cahaya berubah menjadi sesuai batas cahaya tadi ya, atau sesuai dari pin slider yang kita masukkan. Jadi yang dari virtual itu kita slide ubah-ubah, nanti akan menjadi INT, itu menjadi dimasukkan ke variabel pin slidernya ini. Lalu pin slidernya akan dimasukkan ke variabel batas cahayanya. Begitu juga dengan suhu, mirip seperti yang cahaya, hanya ini untuk suhu. Lalu berikutnya yang V8 ini adalah untuk buttonnya, on off-nya. Nah, yang kita tangkap dari virtual itu jika on off-nya, jika saat on akan menjadi nilainya menjadi 1. Lalu jika off nilainya akan menjadi 0. Dan itu akan berubah menjadi INT, sebagai INT. Nah, jika pin on off-nya 0, maka sistem berarti mati dan status aktif tadi menjadi false atau tidak aktif. Lalu jika on, maka pin off-nya akan 1. Jika pin on off-nya 1, maka di serial akan disebutkan bahwa sistem aktif dan kondisi aktif menjadi true, berarti kondisinya aktif. Nah, kita masuk ke bagian setup. Ini untuk memulai serialnya dengan nilai sebesar ini. Lalu kita nyalakan LED cahaya yang di virtualnya. Nah, ini kita untuk kita buat pin LED sensor cahaya tadi yang di fisiknya itu menjadi output. Lalu yang suhu juga seperti itu. LED suhu yang di virtualnya dinyalakan, lalu LED sensor suhu yang di fisiknya, lampu LED yang di fisiknya itu menjadi output. Lalu ini akan memulai sensor cahaya dari THT-nya, sistem THT-nya. Lalu ini akan masuk ke bagian blinknya yang di virtualnya itu, yang di aplikasinya, yang memasukkan parameter authentication tadi, SSID dan pass, lalu IP address, lalu portnya. Nah, jika sudah benar, maka kita bisa akan terconnect dengan yang di virtualnya atau di aplikasinya. Nah, di loop ini kita masuk ke programnya akan berjalan dengan blink.run ini. Lalu jika kondisi aktifnya tadi tidak aktif, berarti sistemnya kan mati. Nah, sistemnya mati berarti lampu LED cahaya yang di virtualnya itu akan dimatikan, yang suhu juga iya, dan yang di bagian fisiknya lampu LED-nya yang di bagian fisik yang cahaya dan suhu akan juga dimatikan. Namun jika tidak aktif atau tidak aktif, sensornya, fungsi sensor tadi dinyalakan, dipanggil, lalu untuk sensor warna LED-nya juga dipanggil supaya bisa menjalankan. Jadi dari sensornya dulu untuk membaca, menangkap cahaya dan temperatur, lalu jika sudah tertangkap maka akan masuk ke bagian sensor warna LED-nya ini dan mengganti
mengidentifikasikan bahwa yang ditangkap itu cahayanya apakah lepas atau tidak. Seperti itu akan terulang sampai jika sistemnya tetap aktif, seperti itu. Ya, jadi ini adalah demo dari project ini. Ya, kita coba nyalakan. Lalu kita coba nyalakan tombolnya menjadi on. Di sini sudah sistemnya menjadi aktif, lalu cahayanya menunjukkan normal. Kita lihat itu cahaya normal. Nah, karena di sini yang cahaya yang di sini normal itu tidak aktif, yang suhunya melewati batas. Ini suhu mungkin ada kesan di program saya atau di sensornya, dia menangkap seperti suhu yang sangat tinggi, walaupun di sini tidak panas. Mungkin ada kesan di program saya, jadi menangkap suhunya sangat tinggi dan melewati batas suhunya, makanya sensornya menyala. Dilihat di sini. Nah, kalau misalnya kita ganti, coba kita nyalakan, kasih lebih, kita coba kasih lebih. Nah, lampu yang suhu menyala karena kita kasih cahaya yang lebih. Di situnya cahaya melebihi batas, jadinya lampu akan menyala seperti itu. Lalu kita coba karena ini menyala, kita coba matikan di buttonnya, maka dia akan berhenti membaca. Lalu sistem akan menjadi mati. Di situ ada print serial yang di bawah sistem mati itu karena saya menggunakan fungsi delay. Jadi saat membaca yang dari sebelumnya tadi, saat saya mematikan, sebenarnya dia sudah membaca, tapi masih karena ke delay, jadinya sistemnya keluar di print mati dulu, baru keluar catatan dari printnya, seperti itu. Kita coba nyalakan, matikan lagi. Nyalakan, dia akan membaca, matikan lagi, dia jadi mati. Sekian dari saya, terima kasih.